Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top Development Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengelola keuangan klub. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top Development Channel. Oke guys, langsung saja kita masuk ke menu keuangan. Di sini kita bisa melihat pemasukan dan pengeluaran tim setiap hari guys. Musim ini atau hari ini tim saya mendapatkan uang sebesar 1 miliar dari penjualan tiket, dan musim ini total sudah mendapatkan 19,5 miliar. Kemudian dari sponsor musiman, tim saya berhasil mendapatkan pemasukan 42,3 miliar. Sedangkan dari hadiah kompetisi, hari ini tim saya mendapatkan 14,8 miliar. Dan musim ini total pemasukan sudah mencapai 307 miliar US dollar. Kemudian dari barang dagangan sendiri, hari ini tim saya mendapatkan 373.000 US dollar, dan jika ditotal di musim ini sudah mendapatkan 5,85 miliar. Pendapatan total hari ini 16,2 miliar. Dan musim ini total tim saya mendapatkan pemasukan yang cukup besar, yaitu sebesar 375 miliar. Sedangkan untuk pengeluarannya sendiri, hari ini tim saya hanya mengeluarkan uang sebesar 1,2 miliar untuk menggaji pemain. Dan jika ditotal selama musim ini, tim saya mengeluarkan uang sebanyak 41,4 miliar. Sedangkan untuk transfer masuk sendiri, saya tidak banyak membeli pemain guys. Saya hanya mendatangkan satu pemain untuk memperkuat tim saya di musim ini dan menambal celah yang bocor guys. Jadi pemain yang ada di sektor tersebut bermain tidak cukup bagus. Akhirnya saya membeli satu pemain yang saya butuhkan seharga 23,5 miliar. Dan untuk bonus menang sendiri, hari ini saya mengeluarkan uang sebesar 900 US dollar untuk menggaji pemain setiap hari. Maksud saya untuk memberikan bonus menang untuk pemain setiap hari. Dan musim ini total sudah mengeluarkan 15 miliar US dollar untuk memberikan bonus menang untuk pemain. Jika teman-teman masih di level-level awal, kamu tidak perlu menambahkan bonus menang untuk pemain, karena memang sangat beresiko menguras keuangan klub kamu guys. Kemudian untuk pembangunan fasilitas, hari ini saya tidak mengeluarkan biaya untuk pembangunan karena masih ada pembangunan yang sedang berjalan. Dan musim ini saya sudah mengeluarkan 8,1 miliar US dollar untuk pembangunan fasilitas stadion guys. Dan total pengeluaran hari ini sebesar 2,1 miliar. Dan musim ini saya sudah mengeluarkan uang sebanyak 88 miliar US dollar untuk pengeluaran keseluruhan di musim ini guys. Dan kita bisa melihat di sini hari ini masih ada keuntungan 14,1 miliar. Dan di musim ini saya sudah mendapatkan keuntungan sebesar 287 miliar. Itu adalah total pemasukan selama semusim guys. Jadi masih ada keuntungan lebih dari pendapatan penjualan tiket, sponsor, hadiah kompetisi, dari transfer keluar. Saya tidak menjual pemain, terus barang dagangan. Kita mendapatkan keuntungan yang lumayan. Dan itulah sekilas tentang statistik pendapatan dan pengeluaran tim saya di musim ini guys. Saya menggunakan akun yang sudah level 12 di sini guys. Kita bisa menandatangani kontrak musiman atau kontrak 2 mingguan. Kalau saya biasanya menandatangani kontrak musiman guys, karena memang akun ini jarang sekali digunakan.
Jika kalian aktif setiap hari, kamu bisa menandatangani kontrak 2 mingguan, karena ya selisih dikit sih sebenarnya, tapi lumayan lebih besar daripada kontrak musiman guys. Dari kontrak 2 mingguan kita bisa mendapatkan uang 9,35 miliar US dollar untuk 2 minggu. Jadi lebih besar guys. Tapi buat teman-teman yang memang masih di level-level awal, biasanya memang hadiahnya lebih kecil. Nanti per musim setelah kamu naik level dan dipromosikan ke level yang lebih tinggi, kamu akan mendapatkan hadiah yang lebih besar guys. Dan jika kamu berhasil mengelola keuangan klub dengan baik, uang kamu akan terkumpul dan kamu tidak kebingungan. Dan dengan kita mengelola keuangan klub dengan baik, itu akan sangat berguna untuk kamu bisa sukses bermain game Top 11 guys. Bukan medit atau gimana, karena jika kita berhasil mengelola keuangan klub dengan baik, itu termasuk kesuksesan yang luar biasa guys. Karena banyak dari teman-teman yang mungkin baru bermain game Top 11 menghambur-hamburkan uang untuk hanya membeli pemain. Bahkan mereka memborong pemain dari lelang, menghabiskan token dan menghabiskan uang klubnya. Lalu di musim berikutnya mereka bingung mau gimana, soalnya kan udah nggak ada uang lagi untuk pembangunan stadion ataupun untuk membeli pemain guys. Jadi saran dari saya, cukup beli pemain yang dibutuhkan saja. Di sini saya masih mengandalkan pemain-pemain yang bermain cukup lama untuk klub saya, FC Buteng guys. Oke guys, kita cek satu persatu pemain inti yang saya miliki. Saya lebih mengandalkan pemain dari akademi remaja ketimbang dari lelang guys. Dari posisi back sayap kiri, saya memiliki pemain dengan nama Ben Chilwell. Umurnya sekarang sudah 23 tahun. Pemain ini saya datangkan dari akademi remaja guys. Total dia sudah bermain 5 musim ini untuk klub saya, FC Buteng. Dia sudah bermain sebanyak 137 pertandingan di Liga, 61 pertandingan di Liga Champion, dan 46 kali bertanding di kompetisi Cup. Pemain yang sudah bertahan cukup lama dan mutunya teman-teman bisa melihat di sini tidak cukup besar, sangat rendah. Total mutunya 40% dengan keahlian khusus dinding pertahanan. Kemudian di posisi back tengah, saya juga mendatangkan pemain dari akademi remaja. Alasan kenapa saya mendatangkan pemain dari akademi remaja, dengan kita memainkan pemain dari akademi remaja, itu akan menghemat keuangan klub guys, karena kita tidak harus membeli pemain lagi. Kita cukup memaksimalkan potensi pemain dari akademi, terutama pemain yang awalnya sudah kita cari guys. Filipe Geronimo de Souza Rodriguez, umurnya 19 tahun. Pemain ini saya datangkan dari akademi remaja. Mutunya saat ini 63%, posisinya back tengah. Dan saya belum melatihnya secara individu guys. Dia juga belum memiliki keahlian khusus, tapi dia memiliki gaya main nonsensi DC. Kita bisa lihat di sini statistiknya. Dia sudah bermain musim lalu dan musim ini saya tetap memainkannya sebagai pemain inti. Total dia sudah bertanding 33 kali di Liga, 13 kali di Liga Champion, dan 3 kali di Cup. Karena saya terkadang merotasi pemain, jadi tidak itu saja guys. Jika dirasa lawan memang sulit, saya juga mengganti pemain lain guys. Kemudian di posisi back tengah juga ada Diego Zanke, umurnya saat ini 19 tahun dengan gaya main stopper. Pemain ini juga sama saya datangkan dari akademi remaja. Lalu di posisi penjaga gawang, saya juga mendatangkan pemain dari akademi remaja. Jadi bertahap. Musim ini saya mendatangkan pemain dan lalu memainkannya. Musim berikutnya juga sama. Saya mengganti pemain lama yang performanya jelek guys. Kita bisa cek di sini. Kepa Arrizabalaga dengan mutu 83%. Dia sudah bermain sejak umur 18 tahun dan sekarang umurnya sudah 20 tahun. Dan dia memiliki satu keahlian khusus, spesialis penyetop tendangan penalti guys. Kita bisa lihat di sini statistiknya cukup bagus.
Total dia sudah bermain 74 kali bertanding di kompetisi liga dan mencatatkan kebal bobol 46 guys. Dan dia sudah bertanding 30 kali di Liga Champion, kemudian 16 kali di Cup. Jadi memang saya lebih mempertahankan pemain yang bermain cukup bagus dan konsisten. Jadi saya tidak terburu-buru mengganti pemain kalau mutunya sudah turun guys. Jadi saya tetap mempertahankan pemain tersebut jika memang dia bermain bagus. Musim berikutnya dia tetap bermain, musim berikutnya lagi kecuali performanya sudah mulai jeblok. Nah, baru saya mengganti pemain tersebut. Pemain yang saya datangkan musim ini yaitu Laud Awal. Mutunya 85%. Saya datangkan pemain ini karena lini tengah saya tidak cukup bagus saat itu. Dia tidak memiliki keahlian khusus. Kedua kakinya bagus untuk menendang, posisinya di MC. Dan dia memiliki gaya main perebut bola. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Laud Awal baru bertanding di 5 pertandingan guys di liga, kemudian 3 kali bertanding Liga Champion dan 1 kali bertanding di Cup, tepatnya di final. Jadi saya mendatangkan pemain yang memang benar-benar saya butuhkan guys. Dan performanya cukup bagus. Saya membeli pemain yang tepat untuk memperkuat tim saya, dan alhasil tim saya berhasil menjuarai kompetisi Cup musim ini, dan dia ikut berpartisipasi membawa tim saya masuk ke babak final Liga Champion. Oke, di posisi paling depan saya memiliki pemain yang memang sudah cukup lama bermain untuk FC Buteng, yaitu Tahir Alfatih dengan gaya main penyerang voucher. Saya mendapatkan pemain ini dari akademi remaja juga guys, dan saya melatihnya secara individu. Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda. Keahlian khususnya dia memiliki 2 keahlian khusus, spesialis tendangan bebas dan spesialis pencetak gol 1 lawan 1. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa Tahir Alfatih dia sudah bermain 226 pertandingan di liga dan mencetak 338 gol. Kemudian 85 pertandingan di Liga Champion mencetak 97 gol. Kemudian bermain 76 kali di Cup dan mencetak 90 gol. Ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk tim saya dan saya sendiri terutama karena berhasil memaksimalkan dengan baik potensi pemain dari akademi remaja hingga menjadi pemain bintang seperti ini guys. Itu alasan kenapa keuangan saya selalu stabil ya, walaupun terkadang tokennya memang terbatas, tapi saya tidak memusingkan masalah token. Justru yang saya pusingkan bingung cara mencari booster kondisi guys, karena itu yang terpenting menurut saya. Bukan hanya sekedar token guys, tapi booster kondisi. Kita cek lagi kayak Havertz, umurnya 21 tahun. Kita bisa melihat di sini dia sudah bermain 98 pertandingan di liga, 39 di Liga Champion, 25 di Cup. Total raihan golnya juga luar biasa, cukup banyak untuk seorang yang tidak memiliki gaya main guys. Dan ini adalah pemain yang saya didik secara individu juga, seperti halnya Tahir Alfatih. Dan di posisi kanan saya memiliki pemain Hakim Ziyech, mutunya 97%. Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda, keahlian khususnya spesialis tendangan penalti dan spesialis tendangan bebas. Tinggi badannya 190 cm dan dia juga tidak memiliki gaya main dan dia tidak berpotensi mendapatkannya. Dari statistiknya sendiri kita bisa melihat di sini bahwa Hakim Ziyech bermain cukup lama untuk FC Buteng. Umurnya 22 tahun dan dia sudah bermain 126 kali di liga, 53 pertandingan di Liga Champion dan 37 pertandingan di Cup. Total raihan golnya sangat bagus dan performanya sangat stabil dari awal hingga sekarang guys. Itu alasan kenapa saya selalu mempertahankan pemain-pemain yang bermain bagus dan konsisten setiap musimnya. Jika dirasa pemain ini semusim bermain jelek, saya akan segera mencari penggantinya. Tapi tidak langsung guys, saya akan mencarinya dari akademi remaja dan musim berikutnya baru saya akan melatihnya secara individu. Oke guys,
Seperti itulah cara saya mengelola keuangan klub. Jadi lebih irit, lebih hemat jika kamu tidak banyak membeli pemain, guys. Gunakan uang seperlunya saja, beli pemain seperlunya aja yang dibutuhkan. Itu sudah cukup membantu menghemat keuangan klub kamu. Kita bisa cek di kompetisi liga. Ini adalah pencapaian yang tidak cukup baik tim saya di musim ini. Dari 23 pertandingan, tim saya mengalami hasil yang kurang baik, 3 kali seri dan 1 kali kalah. Total meraih 60 poin, hanya selisih 1 poin dari peringkat pertama CSA. Akhirnya saya memperkuat tim saya di lini tengah pertahanan, guys. Dan saya membeli 1 gelandang perebut bola untuk membantu pertahanan tim saya. Kemudian di Liga Champions sendiri, walaupun saya tidak banyak mendatangkan pemain musim ini, tim saya berhasil masuk ke babak final melawan Mostoles Brugge setelah berhasil mengalahkan Benut dengan agregat 7-1, guys. Maksud saya 7-3, dengan agregat 7-3. Dan di kompetisi cup, tim saya berhasil mengangkat trofi pertama musim ini setelah mengalahkan United FC dengan skor telak 4-0. Dan dari sini kita bisa mendapatkan pemasukan. Memang tidak terlalu besar, tapi lumayan untuk tim saya musim ini, dan mendapatkan keuangan. Total keuangan yang sudah terkumpul selama bermusim-musim saya bermain Top 11, total pemasukan yang berhasil terkumpul sebesar 1,15 triliun US dollar, guys. Jadi memang cukup banyak, dan ini adalah cara saya bermain Top 11 dan mengelola keuangan klub dengan baik. Untuk fasilitas sendiri, sebaiknya untuk awal-awal kamu tidak perlu langsung membangun stadion hingga besar. Kamu bisa membangun yang murah-murah dulu, guys. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kamu bisa membangun fasilitas yang murah-murah terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru membangun yang mahal, guys. Untuk penjelasan pembangunannya sendiri sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, cukup sekian penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.